bagi kami buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, dan kami bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu dan percaya apa yang Tuhan akan bicarakan bagi kami, nyatakan bagi kami adalah sangat bermanfaat dalam kehidupan hari-hari hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, semua baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang mengikuti yaitu persekutuan pada pagi hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Shalom. Halo. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya minta maaf tadi ada lagu yang kurang saya kuasai, sehingga hanya musik saja, tapi tidak mengurangi daripada hakikat persekutuan kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, kebenaran firman Tuhan hari ini masih berbicara tentang yaitu hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana kalau kita melihat, merasakan, bahkan kita alami berjalannya waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, bahwa semakin nyatalah bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat dan nyata pasti terjadi. Baik Bapak Ibu, judul firman yang akan disampaikan atau renungan pagi hari ini yaitu peristiwa terkini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang terkini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi dasar adalah firman Tuhan lebih dulu, supaya kita diteguhkan dan dikuatkan, karena firman itu adalah kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya di dalamnya. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 dan 13. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu Saudaraku, cukup banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang memberikan penerangan, penjelasan, dan pencerahan tentang kristologi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan telah didukung oleh kebenaran Alkitab, kita sungguh percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab itu ya dan amin. Pasti terjadi. Walaupun belum sepenuhnya terjadi, tetapi kita melihat rentetan kejadian apa yang sudah terjadi dan akan terjadi itu nyata. Apalagi disampaikan melewati kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan adalah, Yesus adalah yang awal dan yang kemudian. Sesungguhnya aku datang segera. Perkataan ini adalah kejelasan bahwa apa yang dikatakan Tuhan, dia sudah naik ke surga dan akan datang kembali untuk kedua kali. Tetapi yang perlu kita tahu, karena kita bersentuhan dengan zaman yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu supaya kita memahami peristiwa yang terkini menjelang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bapak Ibu Saudaraku, Matius 24 ayat 6 dan 7 menyatakan bahwa akan terjadi, akan mendengar deru perang, bahkan terjadi bahwa kelaparan, gempa bumi, dan hal-hal yang sangat menyedihkan bagi dunia secara umum.
Nah, itu pasti terjadi dan kita melihat sekarang kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Karena roh peperangan sedang terkobar di mana-mana. Khususnya yang menjadi pusat perhatian adalah bangsa-bangsa yang berperang akan mengeroyok umat kepunyaan Tuhan, yaitu Israel. Dan kita tahu bahwa apa yang dikatakan bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, Yehezkiel sudah menyatakan bahwa terjadi pada akhir-akhir ini, pada masa-masa terakhir, bahwa umat Tuhan atau umat Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa yang ingin melenyapkan umat Israel dari muka bumi. Tetapi kenyataannya sudah beberapa periode, beberapa kejadian, setiap bangsa yang menindas Israel, bangsa itu akan mendapat ganjaran yang besar daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita tahu bahwa baru-baru ini terjadi perang 12 hari antara Iran dan Israel. Walaupun itu diadakan gencatan senjata. Namanya gencatan senjata itu bisa berlanjut lagi. Dan Iran mungkin tidak tinggal diam. Sebab Iran itu atau Persia sudah ada di dalam Alkitab. Bahwa mereka adalah bangsa yang akan berperang melawan, walaupun pada sejarahnya mereka bisa bersama-sama dengan Israel, tapi juga bisa kontra dengan Israel. Dan lebih parah adalah ke depan, dan kita akan lihat nanti bahwa yang menjadi pemimpin akan berperang melawan Israel adalah bangsa Ros, atau yang bangsa yang ada dari utara sekali. Dan kalau kita tarik ke utara sekali adalah Rusia. Walaupun sekarang itu ya di Rusia kan banyak orang Kristen juga. Tapi di dalam dunia, dalam negara global, dalam bangsa yang secara umum kita melihat ada perselisihan politik. Ada kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi di sana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih, akan terjadi perang. Apa yang dikatakan yang paling dekat adalah Gog dan Magog. Siapa Gog Magog itu? Gog adalah yang dinyatakan adalah orang Rusia, bangsa Rusia. Sebab di sana dikatakan nanti yang duduk di bait Allah ketiga itu, yang menguasai semua keadaan di situ adalah Raja Agung. Raja Agung dalam bahasa Ibrani-nya Ros. Dan dia bersama-sama dengan Persia, Put, Libya, Betugarma, itu Turki dan Syria, dan juga beberapa negara lain. Tetapi ada beberapa yang tidak ikut dalam koalisi itu. Ya, itu ada beberapa negara di Jazirah Arab, kayak Arab Saudi, Emirat Arab, karena mereka sudah membangun yaitu suatu perjanjian, yaitu Abraham Accord yang dipelopori oleh Donald Trump, tetapi sebenarnya konsultannya bukan Donald Trump, tetapi Jared Kushner adalah menantu Donald Trump. Dan tentunya itu bukan menjamin, tidak menjamin juga satu saat nanti tetap Israel menjadi pusat perhatian dunia. Yang kedua, kita harus tahu bahwa hal-hal yang terjadi di masa kini tentang keadaan yang sedang terjadi, yaitu kemajuan ilmu teknologi. Kemajuan ilmu teknologi ini semakin
nyata akan menggiring satu saat kepada satu kekuatan, kepada suatu yaitu pemerintahan yang dimana one government akan terjadi. Ya, sekarang sedang dalam proses semuanya. Apa yang sedang terjadi sekarang menuju ke sana. Kalau kita melihat secara langsung bahwa beberapa kejadian di tengah-tengah dunia sekarang ini, ada beberapa konsep-konsep atau penemuan-penemuan yang membawa orang sedang terhanyut kepada keadaan. Elon Musk adalah orang yang terkaya di dunia sekarang ini. Dia dengan kemampuannya mencetuskan beberapa hal, yaitu Neuralink dan Starlink, ada juga yaitu Stella AI, yaitu beberapa penemuan-penemuan yang dikembangkan begitu, dan itu akan mempengaruhi kehidupan manusia ke depan. Kelihatannya adalah kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, karena nanti manusia, otak manusia akan terstir di situ, akan diketahui, akan keadaan manusia secara menyeluruh. Seperti saya sekarang ini, hanya melihat wajah saja, tetapi semuanya akan terkontrol, diketahui sampai seluruh data-data saya akan diketahui. Begitu canggihnya. Bahkan setelah AI, kita melihat ya ada sekarang itu sudah kemajuan-kemajuan ya, mobil canggih, drone, dan bahkan tidak perlu pakai manusia lagi. Bahkan nanti akan dibuat yaitu pasukan atau tentara tidak pakai manusia, pakai robot. Nah, ini sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudaraku, dunia sedang digiring ke dalam situasi seperti ini supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi terkini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terjadi kepada umat manusia. Tapi itu belum apa-apa, masih belum seberapa. Sebab firman Tuhan itu harus permulaan penderitaan dunia. Dan kita tahu bahwa satu saat nanti adalah antikris yang akan berkuasa, yang akan memimpin dunia ini. Tetapi tidak terlalu lama dia. Namun sebelum itu terjadi, kita melihat firman Tuhan mengatakan hanya karena ada satu roh yang menahan antikris itu belum berkuasa, belum menampakkan dirinya sampai hari ini, karena itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam gereja Tuhan yang menahan pekerjaan antikris belum leluasa bekerja di tengah-tengah muka bumi ini. Baik Bapak Ibu, kemudian kita tahu bahwa ada nanti perjanjian damai, tetapi sifatnya sementara. Ya, kita melihat sekarang itu ada perjanjian damai yang dibangun Donald Trump, dan sebagai arsiteknya adalah Jared Kushner, menantu Donald Trump. Tetapi itu tidak kekal atau tidak selamanya, hanya sementara. Dan saya melihat ini adalah pintu jalan kepada apa yang akan terjadi sebenarnya nanti. Ya. Tetapi bukan berarti Donald Trump adalah yang anti kepada Kristus, tidak. Dia adalah orang yang setia ke depan, yang dalam waktu dekat akan terjadi, yaitu kuasa antikris akan bekerja bahkan dengan cara-cara yang menyakitkan dan betul-betul akan menindas umat kepunyaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam Tuhan, bahwa dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat ke-27
sebenarnya kita melihat di situ, dia akan membuat suatu perjanjian, bahkan akan membuat suatu keadaan damai, tetapi semu, damai sementara. Dan nanti dia akan berkuasa, akan meniadakan semua persembahan kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan kepada Tuhan Allah Israel dibatalkan dan tidak dijadikan sesuatu yang prioritas. Dan akan menjadi keadaan yang serba kacau balau. Baik Bapak Ibu, kemudian yang keempat akan terjadi yaitu perubahan ekonomi global, dan itu akan mengacu kepada keadaan yang tidak stabil. Itu keadaan-keadaan yang hari-hari ini akan terjadi. Kita melihat dan mendengar langsung bahwa apa yang terjadi dengan dunia sekarang ini. Baru-baru ini Amerika sudah menerapkan aturan masuk barang-barang ke Amerika kepada China harus 25% bisa masuk. Bayar 25%. Indonesia 30% nggak salah. Lebih. Itu bahkan sehingga China tidak mau kalah juga. Kalau masuk barang di China, dari Amerika itu pun pilih-pilih. Diseleksi, tidak bisa sembarangan kayak dulu. Bahkan kita baru mendengar bahwa ada tandingan mata uang, bridge. Ya. Itu merupakan ketidakpuasan atau persaingan dari dolar. Karena dolar mendominasi pasar dunia, dan timbullah yaitu BRIC, gabungan beberapa negara. Brasil, Rusia, satu lagi I-nya apa itu? Ya. Kemudian China dan Afrika Selatan atau South of Afrika Selatan, BRICS. Jadi ini saya dengar juga Indonesia masuk di BRICS. Sehingga setiap negara-negara yang membuat suatu kelompok baru itu akan menjadi musuh besar ekonomi dari Amerika. Dan ini akan terjadi suatu keadaan ke depan tidak semakin baik. Maka oleh sebab itu kita harus memahami apa yang sedang terjadi pada masa-masa kini. Amerika tidak akan perang kalau tanpa nilai ekonomi di dalamnya. Mereka mau perang habis-habisan kalau ada nilai ekonomi. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus waspada. Tujuan dari penyampaian firman ini adalah kita supaya waspada dan berjaga-jaga dengan situasi, dengan kondisi yang sekarang ini terjadi. Supaya kita memahami apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang telah Tuhan sampaikan. Sudah Tuhan Yesus nyatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi kesulitan besar bagi dunia. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pembangunan bait Allah dan sapi merah. Mungkin dalam pikiran kita atau dalam penilaian kita hari-hari ini, mungkin jauh. Karena bagi saudara yang sudah sampai ke Israel, ya di tempat bait Allah yang dulu pernah dibangun, di situ sekarang bertengger 2 masjid besar. Yang sangat dikenal adalah Dome of the Rock. Ada satu lagi Masjid Kefli, ya di depannya. Nah ini berada di pelataran Bait Salomo. Nah, baru-baru terkini hasil penelitian terbaru bahwa tempat yang benar adalah
Bait Allah Salomo itu dibangun yaitu sebelah utara dari lokasi masjid itu. Ada daerah yang kosong, daerah yang luas di situ, dan itu nanti akan dibangun. Semua peralatan, semua keperluan untuk pembangunan itu sudah disediakan, sudah ada, sudah lengkap. Bahkan sapi merah yang itu merupakan kelengkapan untuk mentahirkan peralatan atau para rabi Israel. Sebab sebelum mereka melakukan ritual itu, mereka harus disucikan. Itu gunanya sapi merah. Sapi merah itu nanti abunya akan mentahirkan pemimpin rohani, alat-alat untuk ibadah. Bahkan orang-orang tokoh-tokoh Yahudi yang datang dari seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, suatu saat waktu kami perjalanan ke Gunung Tabur, ada di tikungan itu jalan naik. Tentara banyak di situ, dan di sana ada kelihatan, dan guide mengatakan itu dia sapi merah. Tapi tidak boleh kita dekat di situ. Sebab di situ pertama peralatan mereka canggih untuk menjaga itu, dan juga tidak diizinkan. Jangankan orang luar, kami saja katanya tidak boleh masuk ke situ. Ya hanya orang-orang tertentu. Dan sekarang di Silo itu tempat membudidayakan sapi itu dikembangkan terus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu pasti terjadi hari-hari ini. Dan bongkar, tidak dihancurkan, sebab kalau dihancurkan tentu berdampak besar, akan sangat sensitif kepada agama lain. Dan Israel sebenarnya suka damai, Yahudi suka damai, dan inilah yang harus kita waspadai. Tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus menjelang zaman akhir, sebelum penguasa keji itu berkuasa, bait Allah dibangun dan dia berkuasa atas segala yang ada. Umat Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak masuk dalam penganiayaan besar itu. Sebab orang yang mati di dalam Yesus akan bangkit. Orang yang masih hidup akan dirubah dengan tubuh yang penuh kemuliaan. Dan terjadi rapture atau naik, bertemu dengan Tuhan. Ketika sangkakala berbunyi, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kedatangannya itu tidak langsung menjejakkan kakinya di bumi. Dan orang-orang ketebusannya, orang-orang yang percaya 2000 tahun yang lalu Mesias itu sudah datang, betul-betul percaya akan naik, bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Maka ada pujian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara, dan seterusnya. Jadi ada pertemuan besar di udara. Kira-kira ketika itu, adakah orang Kristen masih di bumi? Ada. Walaupun ada yang naik, tetapi ada masih tinggal. Yang setengah-setengah, yang tidak percaya betul, yang tidak berhak untuk menerima tubuh kemuliaan itu, tubuh kebangkitan, dia akan tinggal. Nah, siapa yang tinggal itu yang akan digilas, akan menjadi sasaran antikris.
Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, sebelum itu terjadi, kita sudah melihat fenomena sekarang terjadi di muka bumi. Sudah tidak dapat disangkal lagi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Persiapkan. Pada intinya kita harus persiapkan diri kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Bahwa keluarga-keluarga kita datang kepada Tuhan. Bahkan kita membangun komunitas-komunitas iman kita. Supaya saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti yang sedang terjadi hari-hari ini. Melewati Kingdom Family. Kita saling menguatkan, meneguhkan. Bahkan kita mempersiapkan sesuatu yang besar. Sebelum hari terakhir akan terjadi sesuatu yang sangat kita rindukan. Yaitu pertobatan besar-besaran. Pertobatan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Sebab itu jangan pernah kita kendor. Dalam penginjilan kita, dalam pelayanan kita, dalam misi kita. Sebab inilah waktunya. Waktunya Tuhan katakan bahwa Tuhan akan melipat gandakan. Iblis pun sedang berjuang habis-habisan juga dia. Untuk melipat ganda juga orang yang dapat diambilnya. Dan Bapak Ibu Saudaraku perlu tahu. Menjadi tantangan kita ke depan adalah orang-orang dalam sendiri. Dan mereka yang bisa menjadi antikris. Di Eropa sudah banyak gereja-gereja yang kosong. Padahal awalnya di sanalah pusat misi kekristenan. Memberitakan kabar baik sampai ke Nusantara. Dan mereka tidak peduli lagi dengan agama. Mungkin juga karena mereka secara finansial sudah tercukupi. Tapi mereka tidak menyadari bahwa akhirnya mereka akan dipakai untuk merusak yang baik yang Tuhan rencanakan. Kita buka Alkitab kita membuktikan itu. Bahwa angka 666 itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Yohanes. Ya. Yohanes pasal 6. Ayat 66. Jadi 36-nya. Saya bukan karena membawa ke angka-angka, tetapi kebetulan saya terdapat inspirasi ini ketika saya berbicara sekarang dengan Bapak Ibu sekalian. Apa yang di sana dikatakan? Yohanes pasal 6 ayat 66 begini mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi ini orang yang mengundurkan diri, orang yang sudah tidak mau lagi dengan Tuhan dan cara berpikirnya sudah berubah sehingga dipakai oleh iblis. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu berdoa. Orang-orang yang ngeyel, ya, keluar dari Kristen, dan di sana dia berdakwah dengan luar biasa, tetapi menjelek-jelekan Kristen. Ini akan merusak. Tetapi sebelum akhir hidup mereka juga akan diakhiri oleh Tuhan. Ada kesempatan untuk kita berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kita menghadapi keadaan yang nyata. Baru-baru ini saya bertemu dengan orang yang hatinya sudah dirubah oleh Tuhan. Beberapa orang sudah dirubah oleh Tuhan. Tetapi dia masih, KTP-nya masih agama lamanya. Kehidupan pergaulannya juga seperti itu. Tetapi imannya sudah berubah kepada Yesus.
Dia katakan, Bapak supaya tahu sekarang kondisi di negara kita ini sangat mengerikan. Sebab segala bidang, segala sumber-sumber, apa saja, itu sudah dipantau sedemikian rupa. Dan supaya berusaha dibatasi atau dicegat kalau ada di luar agama tertentu yang pegang bagian-bagian penting. Makanya saya tidak rubah KTP supaya saya bisa masuk katanya. Sehingga dia beri peluang kepada umat Tuhan. Supaya kita tidak ketinggalan. Jangan mereka saja yang maju. Masa kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku. Saya baru jelas sekali. Bahwa kondisi bangsa kita perlu kita doakan terus. Karena ada yang salah dari dasar membangun bangsa ini. Yang perlu diperbaiki. Sehingga pada hari-hari ini menyakitkan. Gereja menjadi sasaran. Apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya dengan umat Israel, menjadi sasarannya adalah gereja Tuhan. Khususnya yang ada di Indonesia. Padahal tidak ada sangkut paut. Kita Kristen, mereka di sana Yahudi. Yahudi bukan Kristen. Tetapi keyakinan Kristen bersumber dari Yahudi juga. Tapi kalau secara legal standing keagamaan, kita beda. Nah, tetapi di Indonesia kita menjadi sasaran. Doakan ini. Inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kini. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kita tidak bisa mengelak atau menghindar. Bahwa apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah pintu jalan untuk jadi ke depan yang lebih parah lagi. Dunia tidak baik-baik saja. Dunia sedang dalam pergumulan yang berat. Dengan segala kemajuan teknologi, kemajuan ekonominya, bahkan apa yang ada pada manusia hari-hari ini dipersiapkan kepada yang perlu kita doakan. Karena saatnya tiba. Saatnya tiba. Orang-orang benar akan berdiri dan menyatakan kebenaran itu. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan akan menjadi saksi, menjadi kebesaran di tengah-tengah dunia yang sedang bergumul ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Sekalipun hamba terbatas menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus adalah roh yang tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan ruangan. Senantiasa menguasai dan masuk dalam hidup kami, memimpin kami kepada segala kebenaran. Walaupun setiap kata dan kalimat belum dapat kami sampaikan sepenuhnya, tapi satu, ketika kami percaya Tuhan Yesus yang sudah berjanji akan datang kembali, menjemput orang-orang percaya. Kami dipersiapkan menjadi penyambut kedatangan Tuhan. Bukan kami perencana kedatangan Tuhan, tetapi kami menjadi penyambut kedatangan Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan hari ini. Dan setiap saudara-saudara kami yang mengikuti, yaitu siaran ini, diberkati oleh Tuhan. Dan Roh Kudus akan berkarya dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami, dan apa yang kami rindukan, kami rencanakan. Kami kita berdoa supaya campur tangan Tuhan yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat berkat dan rahmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sesuai Tuhan telah ajarkan bagi kami. Bapa kami, kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang cukup.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah memberikan pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali.